Kalau dengar kata negara, apa sih yang kebayang di benak Anda? Mungkin langsung kepikiran perbatasan di peta atau sebuah pemerintahan kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ternyata ide tentang negara itu sendiri sudah berevolusi total dari zaman ke zaman. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih yang sebenarnya mendefinisikan sebuah negara? Apa cuma soal bendera dan lagu kebangsaan aja? Atau jangan-jangan ada sebuah gagasan yang jauh lebih dalam, lebih fundamental yang jadi perekat kita semua? Ternyata jawabannya itu nggak gitu-gitu aja. Konsep negara itu bukan hal yang statis, tapi sebuah ide yang hidup, yang terus berkembang seiring jalan peradaban manusia. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita jalan-jalan lintas waktu. Kita akan singgah di 3 era penting. Kita mulai dari zaman para filsuf Yunani kuno, terus kita lompat ke era modern yang serba terstruktur, dan akhirnya kita mendarat di dunia kita sekarang, dunia yang super terkoneksi. Oke, pemberhentian pertama kita, era klasik. Di masa ini, negara itu bukan soal struktur loh, tapi lebih ke sebuah cita-cita. Coba deh bayangkan, di zaman klasik, negara itu bukan mesin birokrasi yang ribet. Anggap aja negara itu semacam sekolah raksasa. Tujuannya apa? Bukan buat ngatur-ngatur, tapi buat mendidik warganya biar jadi manusia yang lebih baik, lebih berbudi luhur, dan lebih bijaksana. Jadi, lupain dulu sebentar soal hukum dan kekuasaan. Buat para pemikir top kayak Plato dan Aristoteles, negara itu urusannya moral. Tujuan utamanya bukan efisiensi, tapi mencapai apa yang mereka sebut kehidupan yang baik. Ini soal membangun komunitas yang pondasinya itu keadilan dan kebajikan. Nah, pendekatan kayak gini itu namanya normatif etis. Biar gampang, bayangin aja kayak arsitek yang lagi gambar blueprint bangunan impian. Dia nggak cuma ngejelasin rumah yang udah ada, tapi ngerancang rumah yang ideal tuh kayak apa. Fokusnya yaitu, negara yang sempurna tuh gimana sih bentuknya? Sebuah pencarian filosofis. Oke, sekarang kita fast forward, loncat ke era modern. Di sini, ide-ide abstrak soal negara tadi mulai digeser. Gantinya, definisi yang jauh lebih konkret, lebih kaku, dan ya sangat legalistik. Di sini metaforanya berubah total nih. Kalau tadi negara itu sekolah, sekarang negara itu ibarat sebuah wadah atau kontainer. Jadi kayak sebuah kotak yang jelas, punya batas-batas yang tegas, ada aturan main di dalamnya, dan ada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, inilah resep negara modern yang kita kenal sekarang, yang dirumuskan salah satunya oleh George Jelinek. Untuk pertama kalinya, ada formula yang jelas. Harus ada wilayah, harus ada rakyat, harus ada pemerintah, dan yang paling penting, kedaulatan. Artinya, kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayah itu. Simpel kan? Tapi formula ini mengubah segalanya. Pergeseran ini juga melahirkan cara pandang baru, namanya empiris analitis. Fokusnya bukan lagi negara seharusnya gimana, tapi negara itu apa adanya. Negara sekarang dilihat sebagai fakta, sesuatu yang bisa dianalisis secara objektif. Mirip kayak ilmuwan yang lagi neliti organisme di laboratorium. Tapi, wadah yang kelihatannya kokoh banget itu ternyata mulai goyah. Dan disinilah kita tiba di era kita sekarang, era kontemporer. Kekuatan globalisasi datang dan menulis ulang semua aturan main. Metaforanya berubah lagi nih, dari wadah yang kaku, negara sekarang lebih mirip simpul dalam sebuah jaringan. Dinding perbatasan itu jadi kayak tembus pandang. Semuanya terhubung dalam jaring-jaring informasi, ekonomi, dan budaya global yang, wah, rumit banget. Di dunia yang serba terhubung ini, kedaulatan itu nggak mutlak lagi. Negara harus mau berbagi panggung sama pemain-pemain lain. Siapa? Ya perusahaan teknologi raksasa, LSM-LSM internasional, bahkan komunitas-komunitas di dunia maya. Jadi kuncinya sekarang itu fleksibilitas. Identitas kita pun sekarang nggak cuma terikat sama satu paspor doang kan? Setidaknya ada 3 kekuatan besar yang jadi motor perubahan ini. Pertama, globalisasi, yang bikin uang dan barang bisa ngalir kemana aja. Kedua, digitalisasi, yang menciptakan dunia maya tanpa sekat. Dan ketiga, multikulturalisme, yang bikin ide soal identitas nasional yang tunggal itu jadi, ya makin ketinggalan zaman. Nah, setelah jalan-jalan tadi, yuk kita coba jejerin ketiga era ini. Biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jelas. Oke, ini dia rangkumannya. Di era klasik, negara adalah sebuah entitas moral, sebuah pencarian akan kebaikan bersama. Masuk ke era modern, wujudnya berubah jadi organisasi hukum yang jelas, fokusnya ke kekuasaan dan kedaulatan. Dan hari ini, di era kontemporer, negara jadi sebuah jaringan global, di mana kita nggak bisa lepas dari konteks globalisasi dan keberagaman.
Luar biasa ya evolusinya. Dari sebuah ide, jadi sebuah struktur, dan sekarang jadi sebuah simpul. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting buat kita renungkan. Kalau batas negara makin kabur dan kekuasaan makin terbagi-bagi, terus apa artinya ini buat identitas kita, buat demokrasi, dan gimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah besar dunia bareng-bareng? Yang jelas, satu hal pasti, negara itu bukan produk jadi yang sudah final. Ia adalah sebuah gagasan yang hidup, yang bernafas, dan yang terus-menerus mencari bentuk barunya. Perjalanan evolusinya masih sangat jauh dari selesai.